Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yulia Stuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pasundan. Dengan bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM 24507673731. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video kinerja praktek mengajar di SD Pelita Hati Islamic School, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ini KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini Miss Yuni mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nabila Kansa sama Jafira. Jadi dua temen ya yang nggak masuk ya. Ada yang tahu kenapa? Sakit. Ya, kita doakan ya semoga teman kita yang sakit cepat sembuh. Baik. Untuk memulai pembelajaran, kita akan mulai dengan baca doa. Silakan Sam dipimpin baca doa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kecerdasanku. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, beribar. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan binatang yang tidak bermetamorfosis. Masih ingat? Contohnya apa? Masih ingat contohnya apa, Tuhan? Yang tidak bermetamorfosis. Ayo, lupa. Yang tidak bermetamorfosis, contohnya? Kucing. Apa lagi? Kucing, ayam. Kucing dan ayam ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis.
Oke, tujuan pembelajaran ini melalui media PowerPoint atau video peserta didik dapat membandingkan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, melalui media diorama, metamorfosis peserta didik dapat memahami konsep perubahan bentuk metamorfosis dan siklus hidup. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat diorama metamorfosis dan mempresentasikannya. Tentu kalian sering melihat buku di sekitar kalian, bukan? Nah, berbicara tentang buku-buku, selain indah, ternyata buku-buku juga memiliki cara pembukaan yang unik. Sebelumnya, Ya, kemarin kita belajar yang belum metamorfosis. kelinci, dan ayam. Ketiga hewan tersebut mengalami metamorfosis dan besar itu pada setiap tahapan pertumbuhannya. Tapi mereka tidak berubah bentuk. Sedangkan kupu-kupu memiliki daun hidup yang berbeda dengan daun hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daun hidupnya. Proses seperti inilah yang disebut dengan metamorfosis. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai pada saat kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk bertelur mencari tanaman sebagai tempat dia bertelur. Setelah beberapa lama, telur tersebut akan menetas menjadi ulat atau larva. Selama tahap perkembangan ini, ulat akan menyiapkan nutrisi yang diperlukannya selama tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahap yang paling merugikan petani. Karena ulat atau larva akan memakan daun-daun pada tanaman. Tahap selanjutnya, larva akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa lama, kepompong tersebut akan menetas dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Baik teman-teman, dari kita melihat video tadi, teman-teman sudah tahu ya. Sekarang apa sih yang disebut dengan metamorfosis? Ya, hewan dikatakan metamorfosis apabila hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Ya, perubahan bentuk dan fungsinya mengalami proses perubahan bentuk dan fungsinya dari kecil hingga dewasa. Nah, metamorfosis itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, contohnya apa? Oke, kemudian contoh metamorfosis tidak sempurna? Belalang dan kecoa. Oke, tadi kita udah menyaksikan proses metamorfosis kupu-kupu ya. Kemudian kalau metamorfosis kupu-kupu tadi termasuk metamorfosis sempurna atau tidak? Sempurna. Ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya tadi ada belalang. Ya. Hewan mengalami perubahan fungsi bagian tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu dan dewasa. Jadi kecil, bentuknya sama ya teman-teman. Dari telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, kemudian menjadi belalang. Bentuknya sama apa beda? Sama. Nah, membedakan itu. Kalau metamorfosis perubahan bentuk. Oke. Selain itu, Medili juga punya contoh di sini. Ada yang tahu? Ini binatang apa? Lebah. Ya, lebah, teman-teman. Kalau lebah tadi termasuk metamorfosis sempurna atau tidak?
Sempurna. Kenapa dikatakan metamorfosis sempurna? Soalnya di awal-awal nggak Karena mengalami perubahan bentuk dari kecil sampai besar. yang fungsi dan bentuknya berbeda. Nih contohnya, kalian lihat semua, ya. Kalau lebah itu ini namanya ratu lebah, ya. Ratu lebah bertelur di sarang, ya, seperti ini. Kemudian setelah bertelur di sarang, kemudian di dalam sarang ini terjadi perubahan, ya. Jadi induk lebah melekatkan telurnya di dalam sarang. Kemudian setelah lama berubah menjadi telurnya berubah menjadi larva, ya. Ya, larva. Telur berubah menjadi larva. Di beberapa waktu kemudian larva berubah menjadi pupa, ya. Pupa, bagian tubuhnya mulai terbentuk. Yang tadinya seperti ini ya. Berbeda enggak? Tadinya bentuknya seperti ini. Kemudian larva sudah berubah menjadi pupa. Bagian tubuhnya sudah mulai terbentuk, ya. Selanjutnya, setelah bagian tubuhnya mulai terbentuk, kemudian menjadi pupa yang berubah menjadi apa ini? Pupa yang berubah, semakin terlihat bentuknya lagi. Menjadi lebah dewasa. Kemudian setelah menjadi lebah dewasa, dia akan meninggalkan sarangnya untuk mencari makan. Itu proses. Nih, menjadi lebah dewasa ini. Ini proses terjadinya metamorfosis lebah. Kalau ini, tadi masih ingat? Proses metamorfosis belalang tadi termasuk binatang yang bermetamorfosis sempurna tidak? Ya. Dimulai dari apa tadi? Telur. Kemudian nimfa 1, nimfa 2, Belalang dewasa. kemudian belalang dewasa. Teman-teman, selain itu juga ada kecoa, kemudian ada katak. Teman-teman, kita akan membuat diorama nanti ya. Tapi sebelum membuat diorama, ada pertanyaan teman-teman? Sudah jelas? Sekarang Miss Yudi tanya. Ajam, coba contoh binatang yang tidak mengalami metamorfosis tadi apa? Belalang, kucing. Teman-teman, kucing termasuk binatang yang metamorfosis tidak? Tidak. Ya? Berarti belalang sama apa? Ada yang bisa bantu jawab? Sang? Belalang dan capung. Belalang dan capung? Oke. Ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak, teman-teman sudah jelas, kita akan mengerjakan lembar kerja. Boleh dibagikan ke tiap kelompoknya? Silakan dikerjakan. Dikerjakan dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan.
Oke, udah selesai semuanya teman-teman, silakan dikumpulkan. Selesai. Ya. Itu ya. Ya, teman-teman di situ udah ada panduan ya. Ini panduan cara membuat diorama. Ya. Panduan cara membuat diorama, silakan. Kalau yang sini berbeda-beda ya. Kalau kata teman-teman kamu udah sempurna tidak? Iya, sempurna. Oke, karena kelompok tadi yang paling selesai duluan kelompok J ya, silahkan kelompok J presentasi ke depan. Yang lain mendengarkan ya. Silahkan ya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan diorama metamorfosis belalang. Yang pertama kita mulai dari telur. Lalu yang kedua akan menetas dan akan menjadi jumpa satu. Yang ketiga kemudian akan menjadi jumpa dua. Lalu yang belalang muda dan yang ketiga akan menjadi belalang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu metamorfosis apa tadi? Belalang. Kalau metamorfosis belalang termasuk metamorfosis sempurna tidak? Tidak. Kenapa dibilang tidak? Perubahan bentuk. Oke, tepuk tangan buat kelompok Jaya. Terima kasih. Lanjut. Kelompok ada isi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Tepuk tangannya buat teman-teman kita semua. Oke, selanjutnya yang sudah selesai Bapak. Rena silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk tangannya buat teman-teman kita. Oke, selanjutnya Bapak yang terakhir. Silakan Bapak Tan. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa. Kita mulai dari telur. Kedua, limfa 1. Ini limfa 1. Limfa 2. Oh, Ini kecoa dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kecoa tadi termasuk metamorfosis sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena dia dari awal menetas bentuknya sama atau berbeda? Sama ya. Kalau ini lihat, kalau ini sempurna karena berbeda dari mulai netas sampai dengan menjadi dewasa seperti ini. Ya, itu yang membedakan antara metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan metamorfosis dapat dibedakan menjadi berapa tadi? Dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tadi teman-teman tahu ya perbedaannya ya? Ada pertanyaan? Jadi apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa yang mengalami perubahan dan bentuknya. Teman-teman pernah dengar kupu-kupu? Ya, kita tepuk kupu-kupu ya. Ya, tepuk kupu-kupu. Ulatnya makan daun. Ulatnya kekenyangan. Jadilah kepompong. Kepompongnya terbuka. Jadilah kupu-kupu. 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 Untuk tugas selanjutnya
teman-teman mengisi data ya bagan di rumah yang halaman 34. Coba buka halaman 34 ya. Itu mencari contoh metamorfosis yang ada di lingkungan rumah. Mengerti? Mengerti ya? Teman-teman pernah dengar lagu Cubla-Cubla Sun? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Cubla-cubla suan, suan ngeteng belenteng, manggung megembung megeng, paempol lera leres yang kamu gelean gesing, sirwong geleng kosong sir, sirwong geleng kosong sir, sirwong geleng kosong. Ya, Jesuli pegang apa? Pegang apa? Ada yang bisa nebak? Nah, bunga. Bunga ini makanan dari apa tadi? Iya, diambil apanya? Nektarnya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan rapi-rapi. Rapikan bukunya. Oke, Miss Juli bertanya, tadi pagi yang datang duluan siapa? Nabila Rizky. Karena Nabila Rizky sudah datang duluan, makanya Miss Juli mau kasih hadiah. Ya. Hadiahnya memimpin doa untuk pulang. Tapi sebelum kita baca doa, Miss Juli mau tanya nih, bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Seru, apa lagi? Senang. Senang, apa lagi? Susah. Ya, kenapa? Apanya yang susah? Oh, rakitnya susah. Besok kita belajar lagi ya. Baik. Silakan Nabila Rizky untuk pimpin doa. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la